Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi. Kita lanjutkan pembahasan ujian sekolah ya. Kali ini kita lanjutkan nomor 6 sampai 10 ya, atau berapa lah ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Kali ini ada beberapa ya trigonometri, kita ulangi kembali. Ya, pengertian trigonometri definisinya ya. Ini ada segitiga siku-siku, ini sudut A, ini depan A, sisi samping A, di sisi miring. Sin A kita ingatkan lagi rumusnya adalah depan per miring. Kemudian cos A samping per miring. Tangan A depan per samping. Sin cos tangan demi sami desa, gitu aja ya. Ini kebalikannya enggak. Nah, kemudian kamu hafalin triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Nah, ini yang sering muncul ya. Banyak sekali triple Pythagoras, tapi yang sering muncul ini 3, 4, 5. Artinya 3 kuadrat tambah 5 tambah 4 kuadrat hasilnya 5 kuadrat. Ya. Nah, yang paling panjang kan 5, berarti sisi miringnya 5. Kemudian yang sering muncul kelipatannya, kelipatan 6. Berarti ini kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2 ya, 6. Bisa kalikan 3 juga bisa. Kemudian lagi adalah 5, 12, 13. Ini juga sering muncul ini ya. 5, 12, 13. Kelipatannya juga ya. Kemudian 7, 24, 25. Kemudian ya itu ya. Kemudian ada lagi 8, ingat enggak tertulis di sini ya. 8, 15, 17 itu juga sering keluar. 8, 15, 17 ya. Itu adalah triple ya, ini ada 8, 15, 17. Triple Pythagoras ya. 8, 15, 17 ya. Oke, itu ya. Itu yang sering muncul dalam soal gitu ya. Nah, sin cos tangan itu, kalau sin itu terkait dengan sumbu Y. Ini sumbu Y. Ya, ini kekuatan 1, kekuatan 2, kekuatan 3, kekuatan 4. Jadi 90 sampai 180 namanya kekuatan kedua. Sin ya. Kalau cos terkait dengan sumbu X. Artinya kalau ini X-nya positif, maka cos-nya positif. Berarti di sini cos-nya positif, sini juga positif. Berarti ini X-nya negatif, maka cos-nya di sini sama di sini negatif. Sedangkan Y itu terkait dengan nah ya, ini cosnya negatif. Kalau sin terkait dengan sumbu Y, Y-nya positif, sin-nya positif. Berarti sini juga positif. Ini Y-nya negatif, sin-nya negatif. Sin-nya di sini negatif, sini positif karena Y positif. Jadi kalau cos terkait dengan sumbu X, kalau sin terkait dengan sumbu Y. Itu yang perlu dihafalin. Kalau tangan, kalau sama, tangan ini sama, ini positif positif positif. Negatif negatif positif. Tapi kalau beda, ini negatif sini positif, maka ini tangannya negatif. Ini beda, ini negatif sini positif, maka tangannya negatif. Jadi tangan positif di kekuatan ketiga sama kekuatan pertama. Kalau yang kekuatan pertama semuanya positif ya. Kuadran ketiga tangannya positif. Jadi tangan positif di kekuatan pertama dan ketiga gitu ya. Lanjut. Contoh ini juga nanti keluar ada di kisi-kisi, maka nanti juga keluar soalnya seperti ini ya. Ya tinggal kamu hafalin tapi triple Pythagorasnya ya. Kita contohkan untuk yang ya ini. Tangan B adalah 4/3 min 4/3. Ini di kekuatan kedua 90 sampai 180. Kekuatan kedua berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Ya, tentukanlah cos B dan sin B. Berarti nah ini berarti 3 tangan, rumusnya apa tangan? Tangan berarti depan per samping, depan per samping, sampingnya 3. Miringnya 3, 4, 5 harus dapalin 3, 4, 5 atau kamu hitung. Berarti 4 kuadrat berarti karena panjang berarti tambah 2, 3 kuadrat. 16 tambah 9, 25 di akar 5 atau begitu ya.
atau diapalin tadi. Jadi salah satunya diapalin, kalau enggak kamu kuadratnya pakai Pitagoras. Kemudian cos rumusnya adalah apa tadi, samping per miring, samping per miring gitu ya, samping per miring gitu ya. Atau kalau diketahui tangan, berarti cos ini pilih yang ke depan, berarti ini enggak ada 4-nya, berarti 3 sama 5, berarti 3 per 5, cosnya adalah 3 per 5, 3 per 5, karena di sini x-nya min, maka cosnya juga min 3 per 5, samping per miring ya. Atau kalau di tangan pilih yang bawah. Kalau sin pilih yang atas dari tangan, berarti 4 per 5, 4 per 5, y-nya positif, berarti sinnya positif, 4 per 5, begitu ya. Contoh berikutnya biar enak, 7 per 25. Tadi apa, apal tadi triple Pitagoras, 25 berarti berapa tengahnya, 24, berarti 7, 24, 25, itu triple Pitagorasnya. 7, 24, 25, 3, 4, 5 gitu ya. Ini masih di kuadran kedua, cos min, berarti cosnya negatif. Maka tangannya apa? Tangannya juga negatif kalau di sini ya. Berarti tangannya adalah ini cos samping per miring, samping per miring. Berarti sini 24 ya. 7, 24, 25 gitu ya. Samping per miring. Tangan rumusnya depan per samping, berarti 24 per 7. Di kuadran kedua berarti min, negatif. Sinnya di kuadran kedua berarti positif. Berapa? Pilih yang atas, 24 per 25 ya. 24 per 25 depan per miring, 24 per 25 gitu ya. Itu nanti yang kira-kira bakal keluar di ujian nasional. Tinggal kamu apalin triple Pitagorasnya, atau kalau itu berarti dihitung. Tadi ngitung ini berarti kan yang paling panjang ini sisi miring, berarti dikurang tar. Berarti itu 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat, ntar di akar, nah, ntar 24 gitu ya. Atau lebih enak diapalin. Seperti itu. Oke, ini perhatikan cara menghitung cos sin ya. Urutannya begini, tulis di jari seperti ini, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Urutannya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, ya, 90 derajat. Ya, itu seperti itu. Terus kalau dari sini ke sini itu sin. Dari sin 30, dari sini. Sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. Sin 00, sin 30 derajat setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Kalau ke sana, kalau cos itu ke sana, mulai dari sini berarti cos 0. Cos 0 itu 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 itu setengah, cos 90 itu 0. Itu kalau cos, oke ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini yang ini adalah segitiga sama sisi, berarti sisinya sama. Sisinya sama. Ini kalau sisinya sama berarti sudutnya nih 60 derajat ya, karena segitiga sudutnya jumlahnya adalah 180, karena sama semua berarti dibagi 3, 60 60 semua. Kalau kita bagi lagi 2, maka ini 30 derajat. Nah, gitu ya. 30 derajat. Nah, misalkan ini 2 cm, maka ini separohnya, ini berarti ini 1, sini juga 1. Ya kan? Berarti ini 1. Mencari ini berarti pakai Pitagoras, yaitu 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat di akar 4 dikurangi 1, 3, jadi akar 3 gitu ya, akar 3. Oke, kemarin sudah kita bahas. Oke, nah kalau mencari, kalau ini 8, ini 8 berarti ini berapa ya, separohnya 4. Ini tinggal kalikan, sini 4 akar 3 gitu. Kalau ini 10, ini 5, 5 akar 3 gitu ya. Ini 10 akar 3. Nah, ini berat,
Ini 30 derajat, berarti segitiganya yang berarti yang ini kan ke sana segitiga sama sisinya nih ke sini. Berarti yang ini separohnya, yang ini separohnya dari ini gitu kan ya. Ini kan sama aja dirubun ke sana. Berarti yang ini separohnya dari ini. Separohnya berarti berapa? Yes, berarti separohnya berarti 5 akar 3. Kesini diapain kalau kesini? Nah ini berarti kalau dari sini ke sana kalikan akar 3 seperti tadi nih, kalikan akar 3 nih. 4 kali akar 3 4 akar 3. Yang ini kalikan akar 3. 5 kali akar 3 kali akar 3, akar 3 kali akar 3 3. Jadi 5 kali 3 15. Tuh ya. Oke. 60. Berarti ini yang 2, ini yang 1. Berarti ini separohnya yang ini, separohnya ini. Ini akar 3-nya. 18. Nah, kalau dari sini ke sini berarti ini yang 2-nya, ini yang 1-nya. Berarti kalau ke sini dibagi akar 3. Dari sini ke sini bagi akar 3. Dari sini ke sini bagi akar 3. 18 dibagi akar 3. Ngitungnya 18 per 3 akar 3. 18 per 3 akar 3. Kalau dibagi akar 7, 18 per 7 akar 7. Gitu aja, biar gampang ya, cepatnya aja. 18 per 3 akar 3. Berarti 6 akar 3. Maka panjang ini 6 akar 3. Panjang ini berarti kalikan 2, berarti 12 akar 3. Gitu ya kan? Gampang kan? Oke. 60 ini 12 ya, ke sini sama, bagi akar 3. Berarti bagi akar 3 berarti 12 per 3 akar 3, jadi 4 akar 3. 12 per 3 akar 3, 4 akar 3. Kesini kalikan 2, jadi berapa? 8 akar 3. Jadi kalau misalkan dicarikan ini, cari dulu ini bagi akar 3. 4 akar 3 ke sana kalikan 2, 8 akar 3. Begitu ya. Oke, gampang. Nah, ini adalah persegi. Berarti ini dibagi 2, sudutnya 90, berarti sudut ini sama, berarti 45 derajat. Kalau persegi berarti panjang ini sama panjang ini. Misalkan di sini 1, sini juga 1. Maka tinggal di sini berarti ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat 2. 1 kuadrat 1 tambah 1 2. Ya, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti di sini akar 2. Gitu. Di sini akar 2. Oh, ini kurang. Ini kalau segitiga. Kalau ini 100 berarti ini 100. Gitu kan? Kalau di ini 100 berarti di sini juga 100. Gini ini gambarnya hilang nih ya. Kalau di sini 100, sini juga 100 kalau 45 derajat ya. Berarti tinggal sini 100 akar 2, kalikan 2 aja. Gampang kan? Sini 100, sini 100 gitu, gampang sekali. Nggak usah bingung-bingung ya. Karena tadi 45 derajat berasal dari apa? Persegi. Jadi sisinya ini sama ya kan? Oke. Nah, sekarang ini sebuah puncak gedung dapat dilihat dari jarak 24 meter dengan sudut 30 derajat seperti pada gambar. Maka tinggi gedung tersebut adalah titik-titik. Ngitungnya, nah berarti ini kalau kita lanjutkan berarti segitiganya ini kan, segitiga sebab ini berarti yang ini separohnya ini gitu kan. Yang ini yang akar 3. Berarti kalau ke sana berarti diapain? Dibagi akar 3, jadi 24 per 3 akar 3. Ngitung yang ini berarti dibagi akar 3 kalau ke sana, berarti 24 per 3 akar 3. Kalau ini 45, ini sama sama ini ya kan? Tadi udah. Kalau sini 45, ini sama ini sama. Kan? Ya kan? Tinggal ntar ditambah kalau tinggi orang pengamatnya dihitung berarti ditambah dengan tinggi pengamat gitu ya. Ini tinggi pengamatnya ini si Karso nih. Ya, ini di sini ya. Ini. Jadi kalau ini 45, ini sama ini sama. Ya kan? Kan kalau 45 berarti kan ini berasal dari persegi, berarti ini sama ini sama gitu kan. Kalau 30 berarti ini yang sama, ini segitiga sama sisi. Berarti ini separohnya ini. Berarti ini kalau 2, ini 1, ini yang akar 3. Maka kalau ke sana dibagi akar 3. Gitu ya. Gampang kan?
Oke, tingginya 24 dibagi akar 3 berarti 24 per 3 akar 3. Tinggi ini 24 dibagi akar 3. Ini kalau 30, kalau 45 sama sama ini. Kalau 45 ini sama ini sama. Berarti ke sana persegi gitu kan. Kalau 60 berarti ini yang separohnya. Berarti kalau 60 berarti seperti tadi, kalau sini 60 berarti yang ini 2, yang ini setengahnya ke sana, yang dikalikan akar 3 gitu. Ke sini kalau 60 dikalikan akar 3. Kalau ini 60, kalau ini 60 kalikan akar 3. Kalau ini 30 bagi akar 3. Kalau 45 sama gitu aja. Makanya ulangi, kalau 30, kalau ini 30 berarti ini dibagi akar 3 tinggi ini. Kalau 45 ini sama ini sama. Kalau 60 kalikan akar 3 kesininya gitu. Bedanya gitu ya. Oke. Ya, yang keluar sudutnya kalau enggak 30, 45, 60 gitu aja. Ulangi, kalau 30 berarti dibagi akar 3. Kalau 45 berarti sama ini sama ini. Kalau 60 dikalikan akar 3 itu bedanya. Seperti itu, oke ya. Terus tinggal nanti ditambah tinggi pengamat. Oke, seperti itu. Kemudian yang bakal keluar lagi adalah aturan kosinus. Ini aturan kosinus. Misalkan ini segitiga ABC ya. Segitiga ini teorinya dulu nggak apa-apa. Ntar kita cari yang gampang aja. 40. Nah, ini A, ini di depan A adalah A, depan B adalah B, depan C adalah C. Misalkan ini 60. Jadi yang keluar sudutnya, yang ulangi. Kalau aturan cos yang keluar sudutnya kalau enggak 60 ya 120, itu dua sudut aja, enggak ada yang lain ya. Yang keluar itu. Nah, cirinya berarti diketahui sisi yang mengapit sudut, itu cirinya ya. Sisi yang mengapit sudut. Ini sisi diapit sudut diketahui, maka bisa dicari namanya sudut, sisi sudut ya. Atau ada 3, kalau pakai ada nama segitiganya berarti 3 huruf besarnya sama itu ya. Itu rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat, A sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Jadi ini A, sini cos A ya. Ini tinggal BC. Kalau ini B berarti ini ntar cos B gitu kan, ngapalinnya cos B. Kalau ini C kuadrat berarti cos C. Seperti itu rumusnya. Contoh, segitiga PQR, R-nya 60, R-nya PQ 8. Nah, ini ada huruf yang sama. Huruf yang sama apa tuh? Ini P, P, P. Nah, gitu. Cari QR. Berarti itu aturan cos. Mencari panjang berarti aturan cos. Rumusnya tinggal masukkan 8 kuadrat dikurang 8 kuadrat 2 kali 8 kali 6 cos 120. Cos 120 itu berarti di kuadran kedua, berarti min. Berarti 120 letaknya antara 90 sampai 180, berarti cosnya negatif. Ya. Cosnya negatif berarti itu dari 180-nya kan selisihnya 60, berarti sama aja dengan cos 60. Ya, makanya itulah kalau soal itu untuk aturan kosinus, kalau di soal ujian itu kan kalau enggak 120 ya 60, itu aja, enggak ada yang lain. Nah, ini berarti min, kalau min berarti ini min setengah ya, jadi tambah gitu ya. Oke, hitungnya berarti 180 4 kali 37, jadi difaktorkan dengan yang bisa diakar 4, 9, 16 dan seterusnya. Akar 4 itu 2. Nah, itu. Oke, contoh lagi. Ini ACB ya, berarti gitu ya. ACB berarti ini juga aturan cos. Ya. Ini kalau ini huruf kecil sisi ACB, maka ini beda hurufnya. A sini C, sini B. Itu cirinya. Kalau ini B, C, ini A. Ah, itu ya. Kalau pakai huruf kecil berarti nama sisi ini ya. Kalau nama sisinya huruf kecil berarti urutan A, B, C.
BCA gitu ya. Itu berarti aturan kos. Oke. Sama rumusnya seperti itu. Cos 60 itu setengah. Ya, cos 60 berarti pakai yang tadi ngitung, berarti dari kiri, dari kelingking berarti jari tengah, jari manis setengah ya. Cos 60 itu setengah. Ini setengah coret, setengah 2 kali 1 berarti tinggal 4 kali 6. Ini 52. Ya, 28 di akar. 28 4 kali 7 berarti 2 akar 7. Nah, ini sama gitu ya. Ntar yang keluar seperti ini. Ini kan berarti diapit dua sisi. Aturan cos itu seperti ini berarti ya. Berarti sisinya mengapit sudut. Nah, ini pakai aturan cos kalau seperti ini. Ini panjang, ini sudutnya. Maka ini gunakan aturan cos. Aturan cos gimana ngitungnya tadi? Maka jarak A ke B adalah ya. Jarak A ke B ditanyakan, yang ditanyakan ini jarak A ke B gitu ya. Ngitungnya gimana? 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. Kalau 60 berarti langsung aja dikurang 5 kali 8. Kalau 180 ditambah gitu aja ya. Jadi 5 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurang 5 kali 8 tuh kalau 60. Kalau 120 ditambah gitu bedanya. Jadi yang keluar soalnya kalau enggak 60 ya 120 itu aja. Ya, berarti kalau 60 ini dikurang, kalau 80 ini ditambah. Berarti ini 25, ini 64, ini 40. 64 dikurangi 64 dikurangi 40 24. 25 tambah 24 29, berarti jarak AB di akar aja. Akar dari 497 gitu. Seperti itu ya aturan cos ya, gampang kan? 5 ulangi kalau 60 dikurang, kalau 120 ditambah. 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurang 4 kali 5 terus diakar gitu. Bedanya itu kalau 180 ini ditambah seperti itu aja, karena yang keluar sudutnya pasti sudah hampir pasti sudutnya 60 atau 120 derajat. Oke. Lanjut, yang berikutnya adalah limit. Ini yang bakal keluar bentuknya seperti ini limitnya. Ini limit tertentu, jadi bisa secara langsung ini. Berarti kalau kita cek secara langsung berarti ini masukkan langsung ya. Masukkan langsung berarti ini 3 kuadrat 4 kali 3 tambah 7 berarti 5 kali 3 tambah 1. Seperti itu, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 7 berarti ini 9, ini 12, 9 tambah 12 itu 21, 21 tambah 7 28. Ini 15 tambah 1 16 di akar 4 berarti 28/47 jawabannya ya. Ini bentuk tertentu, tapi kalau ini bentuknya 0/0 ya nggak boleh langsung ya. Jadi boleh langsung kalau ini bentuknya bukan 0/0, bukan tak terhingga itu nanti yang yang keluar adalah bentuknya tentu, jadi bentuknya hasilnya bilangan. Contoh seperti ini 28/4 gitu aja langsung. Cara langsung kalau seperti ini langsung masukkan ketemu ini 7. Ya, asal sini bukan 0/0 atau tak terhingga per tak terhingga itu nggak boleh. Nggak bisa, itu harus cara lain ya. Tapi kalau bentuknya tentu, ini namanya tertentu. Hasilnya tertentu 7 gitu ya. Ini 7 berarti 28/4. Maka ini cara langsung namanya ya. Nanti yang keluar adalah cara langsung seperti ini. Kemudian yang bakal keluar bentuknya nanti seperti ini, tak terhingga bentuknya seperti ini. Nggak usah panik, ini 2021 ini nanti nggak kepake ini. Pilih pangkat yang terbesar, oke? Yang dipilih pangkat yang terbesar berarti ini nggak usah dipakai. Pilih pangkat yang terbesar berarti yang ini. Pangkat yang terbesar berarti ini sama ini. Terus ini pangkatnya ditambah, kalau karena dikalikan ini kali ini kan. Ini kali ini kalau dikalikan pangkatnya ditambah 6 tambah 5 11 sama ya. 6 tambah 5 11 sama. Nah, kalau beda, kalau banyakkan atas tentu banyak tak terhingga. Kalau banyakkan bawah hasilnya 0. Nah, kalau sama tinggal dipilih. Kalau sama berarti tinggal dikalikan ini kali ini. Ini kan 6 tambah 5 11 sama dengan ini.
pangkat yang terbesarnya. Berarti tinggal 5 kali 6, 30. 30 bagi 15 berapa? 2 jawabannya. Selesai. Gitu kan? Gampang kan? Oke, ulangi. Cek ini 6 tambah 5 sama dengan pangkat terbesarnya 11. Tinggal dikalikan 5 kali 6, 30 bagi 15. 2. Yang lain nganggur ya. Oke. Gampang kan? Ya, itu yang bakal keluar nanti seperti itu bentuknya. Jadi tolong diperhatikan. Gampang banget sebenarnya kan, matematika gampang lah ya. Oke. Oke, lanjut ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan tadi. Kira-kira udah ada 5 soal ya, nggak usah banyak-banyak, nanti bingung.